Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu 30 menit ke depan saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan lingkaran, kedudukan titik, dan garis terhadap lingkaran. Nah, saya kelompok 14 beranggotakan saya sendiri, Epi Rosmawati, dengan rekan saya Ismiati. Nah, untuk kompetensi dasar yang diharapkan itu yang pertama menentukan persamaan lingkaran, yang kedua menganalisis lingkaran secara analitik, yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran. Sebelum kita bahas persamaan lingkaran, sebaiknya teman-teman pahami dulu pengertian atau definisi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ilustrasinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini yang dikatakan titik tertentu ya. Titik tertentu itu ini, atau biasa kita sebut sebagai titik pusat. Berjarak sama, yang disebut jarak ini adalah jari-jari lingkaran. Jadi ini adalah kumpulan titik-titik. Jadi sebutannya itu karena itu. Nah, jadi ini yang disebut dengan lingkaran. Lingkaran itu tidak memiliki luas ya, karena bagian ini bukan bagian isinya, bukan ini nih. Jadi kalau isinya itu sebelah sini, bukan lingkaran, tapi ini area yang dibatasi oleh lingkaran. Sekali lagi, ini bukan lingkaran, hati-hati. Ini bukan lingkaran, tapi lingkaran ada di sebelah sini. Bagian pinggirannya ini, inilah yang disebut dengan lingkaran. Adapun luas itu luas yang dibatasi oleh lingkaran. Nah, kita mulai dari persamaan lingkaran yang berpusat di titik O atau 0,0. Saya tidak akan langsung kasih rumus, kita cari sendiri ya, biar teman-teman lebih paham. Oke, ini diagram Cartesius. Kita buat lingkarannya. Lingkarannya yang berpusat di titik O, ini titik 0,0 misalnya. Ini lingkaran. Kita tarik garis jari-jarinya, misalkan ini suatu titik, kita sebut saja ini titik T. Koordinatnya x, y. Jadi di sini absisnya adalah x dan ordinatnya y. Jarak dari O ke T ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, biar lebih jelas, ini absisnya kita tarik ke sini. Berarti absisnya di sini x kan, berarti x dan ordinatnya adalah y. Nah, sekarang teman-teman perhatikan bagian sini. Ini kita jadikan segitiga. Berarti jarak dari O ke x ini sama dengan x, iya gak? Nah, dari x ke sebelah sini ini sama aja dengan dari O ke y. Berarti ini jaraknya adalah y. Nah, dengan menggunakan Pitagoras, kita bisa mencari panjang R, panjang hipotenusa. Jadi, R itu gimana? Pakai Pitagoras. R kuadrat itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, atau bisa kita tulis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0. Gampang ya? Nah, untuk selanjutnya, sekarang kita akan mencari persamaan lingkaran yang berpusat di titik selain 0,0. Misal di titik P. A, B, ilustrasinya perhatikan ini. Diagram Cartesius, kita misalkan suatu lingkaran di sini ya. Ini pusatnya di A, B. Berarti absisnya itu A koordinat, pusatnya adalah B. Seperti biasa, ini kita tarik garis jari-jari, kemudian titik ini kita misalkan sebagai titik P. X, Y berarti absisnya adalah X dan ordinatnya adalah Y. Oke, nah dari P ke T ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Nah, kita buat lagi segitiga seperti yang tadi biar
mudah kita pakai Pitagoras ya. Nah, teman-teman perhatikan dari sini ke sini, ini jaraknya berapa? Berarti sama aja dengan jarak dari sini ke sini kan? Berarti X dikurang A, berarti X dikurang A ya. Ini adalah X dikurangi A. Nah, dari sini ke sini berapa? Berarti Y dikurangi B. Berarti Y dikurangi B. Saya tulis Y dikurangi B dan di sini ke sini. Dan sekarang kita bisa mencari panjang R-nya menggunakan Pitagoras. R kuadrat sama dengan X min A kuadrat kan, ditambah Y min B dikuadratkan, atau bisa kita tulis X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Jadi titik pusatnya adalah A, B dan jari-jarinya adalah R. Sekarang kita bahas bentuk umum dari persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Kalau yang berpusat di 0,0 itu tidak perlu kita apa-apain lagi. Itu udah bentuk umumnya. Nah, sekarang kita akan mengubah bentuk ini ya. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. X min A dikuadratkan jadi X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat, kemudian ditambah Y min B nya kita kuadratkan jadi Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini posisinya kita ubah dulu jadi X kuadrat dulu, kemudian tambah Y kuadrat min 2AX min 2BY seperti itu. Kemudian tambah 2 kuadrat, tambah B kuadrat min R kuadrat sama dengan 0. Nah, ini penulisannya kita sederhanakan. Bagian sini min 2B dan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Ini kita misalkan variabel lain, teman-teman. Karena ini suatu nilai ya kan, ini kita ubah min 2x nya ini kita misalkan sebagai A, min 2by kita misalkan sebagai B, dan A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat ini kita misalkan sebagai C. Oke, A kapital, B kapital, C kapital, jadi bentuk umum persamaan lingkarannya menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX plus BY ditambah C sama dengan 0, jadi terlihat lebih sederhana. Ini adalah bentuk umum persamaan lingkarannya. Dengan A kapital itu nilainya negatif 2A. Kemudian di mana A non kapital ini koordinat absisnya dari titik pusat ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari absis titik pusatnya, berarti A kapital ini koefisien X ini tinggal teman-teman bagi dengan negatif 2. Sekali lagi, absis titik pusat itu A dibagi negatif 2, kemudian B ini sama dengan negatif 2. B nya berarti kalau teman-teman mau nyari koordinat pusat atau B kecilnya itu B dibagi negatif 2. Kemudian dari sini kita peroleh C itu A kuadrat ditambah B kuadrat min R kuadrat. Kalau mau nyari R kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min C atau R itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat min C ini R nya, min C ini R nya. Nah, kemudian contoh soal, tentukan koordinat titik pusat dari jari-jari
tentukan koordinat titik pusat dan jari-jari dari lingkaran berikut. Nah, ini adalah persamaan lingkaran yang udah ditulis dalam bentuk umum. Kita akan mencari koordinat titik pusatnya dan jari-jari dari lingkaran ini. Caranya gampang. Nah, untuk nyari titik pusat, absis dan ordinatnya A dan B itu kan masing-masing koefisien X. Koefisien X itu A kita bagi dengan negatif 2, dan koefisien Y, B itu kita bagi dengan negatif 2. Jadi untuk nyari titik pusat, teman-teman bagi aja dengan koefisien X yang sebelah sini, dan koefisien Y kita bagi dengan negatif 2. Negatif 2 dibagi negatif kan 1. Kemudian 4 dibagi negatif 2, negatif 2. Jadi kita dapat ini koordinat titik pusatnya, atau kita misalkan P1 min P1, negatif 2. Nah, sekarang kita mencari jari-jarinya. Kita pakai rumus ini, teman-teman, dimana A dan B ini koordinat titik pusat, atau jadi ini adalah A-nya, negatif 2 ini adalah B-nya. Jadi kalau teman-teman mau nyari R itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat min C. C-nya yang mana? C-nya yang sebelah sini, negatif 20. Kita masukkan aja nilainya. A-nya tadi 1 dikuadratkan, ditambah B-nya itu negatif 2, kita kuadratkan, dikurangi C-nya itu di sini negatif 20. 1 dikuadratkan 1, negatif 2 dikuadratkan 4, dikurangi negatif 20, jadi tambah 20 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Nah, jadi kita dapatkan koordinat titik pusat lingkaran tersebut adalah 1, negatif 2 dan jari-jarinya adalah 5. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik terletak di dalam lingkaran. Jadi posisi titik ada di dalam lingkaran tersebut, yakni posisinya bisa dimanapun. Teman-teman yang pasti ada di dalam lingkarannya. Seperti ini. Kemudian kemungkinan kedua, titik terletak pada lingkaran. Artinya titik tersebut dilalui oleh lingkaran. Dan kemungkinan ketiga, titik terletak di luar lingkaran. Jadi posisinya berada di luar lingkaran. Nah, bagaimana konsepnya? Cukup sederhana. Yang pertama, jika titik terletak di dalam lingkaran, teman-teman tinggal substitusi saja koordinat ke titik tersebut ke persamaan lingkaran, dan tandanya jadi kurang dari. Jadi nilainya akan lebih kecil dari jari-jari dikuadratkan. Ini kalau lingkaran berpusat di 0,0. Lalu bagaimana kalau lingkaran yang berpusat di A, B? Caranya sama aja. Jadi nanti tandanya itu kurang dari, artinya nilainya lebih kecil dari panjang jari-jari dikuadratkan. Begitu juga jika bentuk persamaan lingkarannya itu dalam bentuk umum, sama saja nilainya kurang dari. Jadi untuk titik terletak di dalam lingkaran, maka ini tandanya kurang dari. Kedudukan yang kedua, jika titik terletak pada lingkaran, maka ini tandanya tetap sama dengan. Baik lingkaran berpusat di 0,0 maupun lingkaran yang berpusat di A, B. Begitu juga kalau lingkarannya dalam bentuk umum, tandanya tetap sama dengan. Nah, kalau titiknya terletak di luar lingkaran, untuk posisi yang ketiga atau kedudukan yang ketiga, maka tandanya ubah jadi lebih dari.
ini juga sama, lebih dari, bentuk umum pun sama, lebih dari. Nah, inilah kedudukan titik terhadap lingkaran. Jadi yang perlu teman-teman ingat, dalam lingkaran itu tandanya kurang dari atau lebih kecil terletak pada lingkaran itu sama dengan, dan terletak di luar lingkaran berarti tandanya lebih dari atau lebih besar. Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan titik-titik berikut terhadap lingkaran X kuadrat. Tambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini adalah lingkaran yang berpusat di 0,0. Kita akan mencari kedudukan titik A, B, dan C terhadap lingkaran ini. Caranya, teman-teman substitusikan koordinat titik-titik tersebut pada ruas kiri. Persamaan lingkaran, jadi teman-teman substitusikan ke bagian ini. Ketiga, koordinat ini kita mulai dari koordinat titik A negatif 2,4. Kita substitusi ke persamaan lingkaran ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat atau X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, di mana ini adalah X1-nya, atau ini ya, ini X1-nya 4, ini Y1-nya. Jadi X1 kuadrat negatif 2 dikuadratkan, Y1 kuadrat 4 dikuadratkan, negatif 2 dikuadratkan 4, 4 dikuadratkan 16, 4 ditambah 16 sama dengan 20. Nah, sekarang kita bandingkan dengan R kuadrat. R kuadrat itu ini 25. Ternyata 20 itu lebih kecil dari 25, maka ini kurang dari R kuadrat. Kalau kurang dari, berarti titik A ini terletak di dalam lingkaran. Oke, kita coba. Titik di titik B, negatif 3. Caranya sama, kita substitusi ke persamaan lingkarannya. X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat, X1-nya 4, Y1-nya negatif 3, 4 kuadrat ditambah negatif 3 kuadrat, 4 dikuadratkan 16, negatif 3 dikuadratkan 9, 16 ditambah 9 sama dengan 25, bandingkan dengan R kuadrat. R kuadratnya kan 25, jadi ini sama dengan 25, berarti sama dengan R kuadrat ya. Kalau sama berarti titik B terletak pada lingkaran. Nah, sekarang kita coba koordinat titik C. 5 negatif 1. Nah, sekarang kita substitusikan ke persamaan lingkaran. Kita ganti X1-nya dengan 5, Y1-nya dengan negatif 1. Jadi 5 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat, 5 dikuadratkan itu 25, negatif 1 dikuadratkan itu 1, maka hasilnya 26. Kita bandingkan dengan R kuadratnya. R kuadratnya kan 25. 26 ini ternyata lebih besar dari 25, artinya titik C ini terletak di luar lingkaran karena nilainya lebih besar dari R kuadrat. Nah, kita lanjut. Selanjutnya saya akan membahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sebelumnya saya bahas tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Ini ada materi prasyarat yang perlu teman-teman kuasai untuk bisa mengerjakan persoalan-persoalan tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, apa materi prasyaratnya? Salah satunya adalah tentang persamaan kuadrat yang pernah teman-teman pelajari saat SMP ya. Masih ingat bentuk umum persamaan kuadratnya? Bentuk umum persamaan kuadrat itu seperti teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. AX
kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a ini adalah koefisien dari x kuadrat, b-nya adalah koefisien dari x, dan c ini adalah konstanta. Dengan syarat a tidak bernilai 0. Ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, selain bentuk umum, teman-teman juga perlu ketahui bagaimana cara menentukan diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Nah, diskriminan itu disimbolkan dengan D. Rumusnya seperti ini. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ABC ini diperoleh dari bentuk umum persamaan kuadrat. Inilah diskriminannya. Nanti akan kita gunakan pada penyelesaian soal tentang kedudukan garis terhadap lingkaran. Sekarang kita coba dulu menentukan diskriminannya. Contoh, tentukan diskriminan persamaan 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, pertama teman-teman harus tahu dulu mana yang dimaksud A, mana yang dimaksud B, dan apa yang dimaksud dengan C. Yang akan kita gunakan untuk mencari diskriminan nanti. Ingat, A itu adalah koefisien X kuadrat. Berarti di sini A itu sama dengan 3. Nah, B itu adalah koefisien X. Di sini B-nya adalah negatif 6. Dan ini adalah C-nya, konstanta. C sama dengan 2. Nah, sekarang kita akan mencari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, jadi baiknya kita ganti dengan negatif 6. Kemudian A-nya kita ganti dengan 3, dan C-nya kita ganti dengan 2. Maka kita peroleh B kuadrat, B-nya diganti negatif 6, jadi negatif 6 kita kuadratkan, dikurangi 4 dikali 3 dikali 2, negatif 6 dikuadratkan jadi 36, lalu negatif 4 dikali 3, negatif 12, negatif 12 dikali 2 jadi negatif 24, 36 dikurangi 24 sama dengan 12. Sekarang kita bahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Misalnya, ini suatu lingkaran kedudukan garis yang pertama. Itu seperti ini ya teman-teman. Pertama, kedudukan garis itu dia mungkin aja di luar lingkaran. Artinya dia tidak memotong kedudukan. Yang kedua yang mungkin seperti ini, garis menyinggung lingkaran. Menyinggung itu sama aja dengan memotong, tapi hanya di satu titik memotong lingkaran, hanya di titik itu saja dikatakan menyinggung lingkaran. Atau kemungkinan ketiga itu seperti ini, garis memotong lingkaran di 2 titik seperti ini. Ini di 2 titik. Ya, ini 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan suatu garis itu terhadap lingkaran. Akan seperti apa? Apakah memotong, menyinggung, atau tidak memotong, tidak menyinggung. Nah, oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan kedudukan suatu garis terhadap lingkaran. Langkah-langkah pertama yang perlu teman-teman kerjakan adalah substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, sehingga nanti diperoleh sebuah persamaan kuadrat. Kemudian hitung nilai diskriminannya. Oke, nah nanti dari diskriminan kita bisa menentukan bagaimana kedudukannya. Jika diskriminannya atau D-nya kurang dari 0, artinya D-nya itu negatif, maka garis tidak memotong lingkaran. Kemudian jika D-nya sama dengan 0, jika diskriminannya sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Dan yang terakhir, jika D-nya lebih dari 0 atau positif, maka garis memotong lingkaran di 2 titik.
Ini perlu teman-teman catat ya. Ini intinya, jika D kurang dari 0 atau negatif, garis tidak memotong atau menyinggung lingkaran. Jika D-nya sama dengan 0, garis menyinggung lingkaran. Dan jika D-nya positif atau lebih dari 0, maka garis memotong lingkaran di 2 titik. Nah, sekarang kita coba beberapa contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan kedudukan garis Y sama dengan 2X dikurangi 1 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Tahap pertamanya apa? Tahap pertama kita substitusikan ya teman-teman. Substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkarannya. Di sini persamaan garisnya itu yang ini. Ya, ini persamaan garisnya kita substitusi ke persamaan lingkarannya. Persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurangi 4. Nah, di sini perhatikan. Y itu 2X min 1, jadi setiap Y pada persamaan lingkaran ini, teman-teman ganti dengan 2X min 1. Di sini ada 2Y. Y ini dengan Y ini kita ganti dengan 2X min 1. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Y-nya di sini diganti dengan 2X min 1, jadi 2X min 1 dikuadratkan, kemudian ditambah 2X, di sini ditambah 2Y. 2Y diganti lagi dengan 2X min 1, kemudian dikurangi 4 sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2X min 1, kita kuadratkan jadi 4X kuadrat min 4X ditambah 1. Ya, ingat aljabar, kalau ada A min B, kita kuadratkan jadi apa? Ya, jadi A kuadrat min 2. Jadi A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kita gunakan ini ya, 2X min 1 kita kuadratkan jadi 4X kuadrat min 4X ditambah 1, kemudian tambah 2X ditambah 2 dikali 2, X dikurangi 1, 2 dikali 2 itu 4X, 2 dikali min 1 itu min 2, kemudian dikurangi 4 sama dengan 0. Gampang ya. Nah, sekarang kita jumlahkan variabel yang pangkatnya sama. X kuadrat dengan X kuadrat lagi. X kuadrat tambah 4X, X kuadrat itu 5X kuadrat. Kemudian variabel X-nya negatif 4 ditambah 2X ditambah 4 itu 2X. Oke, 4X dikurangi 4X-nya 0, kemudian ini 2X. Terakhir konstantanya 1 dikurangi negatif 2, negatif 1, negatif 1 dikurangi 4 itu negatif 4. Nah, teman-teman perhatikan. Ini adalah persamaan kuadrat, ya enggak? A-nya 5X kuadrat, B-nya 2X, dan C-nya negatif 5. Sekarang kita cari diskriminannya. D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC, B-nya kita ganti dengan 2, kemudian dikurangi 4 dikali A-nya kita ganti dengan 5, dan C-nya kita ganti dengan negatif 5. Nah, 2 dikuadratkan menjadi 4, dikurangi 4 dikali 5, 20 dikali negatif 5 sama dengan 100. Maka 4 ditambah 100 itu 104. Karena D-nya lebih dari 0, maka garis Y sama dengan 2X min 1 memotong lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0 di 2 titik. Nah, sekarang saya akan berikan 3 soal latihan. Silakan teman-teman coba di rumah ya.
Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.